Halo sahabat Cicital semuanya, halo juga kalian yang baru bergabung, selamat datang. Cici selalu mendoakan kalian agar kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Karena banyaknya requestan untuk melanjutkan alur cerita Legacies yang mulai dirilis pada tahun 2018, maka sampailah kita ke dalam pembahasan Legacy Season 3 yang dirilis pada tahun 2021. Menceritakan tentang sekolah khusus para keturunan penyihir, vampir, dan werewolves. Cici bisa menjanjikan kalian kalau film ini benar-benar menarik. Oleh karena itu, kalian yang baru saja menemukan video ini, Cici saranin buat nonton dulu film-film sebelumnya. Mulai dari season 1 dan season 2, nggak banyak kok. Semua linknya ada di kolom komentar dan deskripsi ya. Memang di akhir season 2, kita kembali lagi digantung sama halnya dengan akhir season 1. Ya tentu saja, ending yang menggantung itu bakal membuat kita penasaran untuk melanjutkan nonton ke season selanjutnya. Kalau di cerita season sebelumnya, yaitu tentang Josie yang menggunakan sihir hitam, yang semua sihirnya itu disegel dalam Mora Miserium. Namun akhirnya, Mora Miserium atau jam pasir itu pun pecah dan sihir hitam itu kembali ke tubuh Josie. Itu membuat dirinya menjadi Dark Josie. Hope sebagai tokoh utama kita, dia lalu memasuki alam bawah sadarnya Josie. Cerita lainnya yaitu Landon yang ternyata bisa dibunuh menggunakan panah emas melalui Raphael yang sudah dibangkitkan kembali oleh Necromancer. Namun Necromancer yang tidak ingin bekerja sama dengan Josie, dia hanya menginginkan sihir hitam Josie saja. Dia pun mengajak Alaric untuk bekerja sama. Di alam bawah sadarnya, Josie yang baik hati akhirnya berhasil mengalahkan Dark Josie. Dan sesuai dengan kesepakatan antara Alaric dan Necromancer, ketiga orang ini yang awalnya dibangkitkan oleh Necromancer sekarang bisa kembali menjadi manusia normal seperti sedia kala. Josie yang sudah kembali kepada dirinya, dia pun menyimpan ilmu sihirnya dalam sebuah koin, sehingga Josie menjadi manusia biasa tanpa kekuatan sihir. Namun di akhir season 2, Landon yang sudah tertusuk panah emas, dia belum kunjung terbangun. Begitupun dengan Hope yang ternyata terjebak di alam bawah sadarnya Josie. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Simak videonya sampai habis ya. Film berawal dengan diperlihatkannya Hope dan Landon yang sampai saat sekarang ini belum sadarkan diri. Mereka terbaring di kamarnya Raphael. Lalu ini adalah Landon yang mungkin ini adalah jiwanya. Dia berjalan menuju gerbang kematian, menuju pemakaman Mystic Falls. Apakah itu jiwanya yang belum kembali ke tubuhnya? Lalu tiba-tiba dia ditemukan oleh Necromancer. Alaric memberikan pidato kepada murid-muridnya bahwa mereka harus kuat bersama-sama sebagai satu komunitas, mengingat apa yang sudah mereka lewati sebelumnya, termasuk Josie yang sudah berubah menjadi Dark Josie. Ternyata hal itu tidak bisa diterima mentah-mentah oleh Alyssa yang sebelumnya sudah pernah dibunuh oleh Josie. Josie yang pada saat sekarang ini benar-benar sudah berbeda dari Dark Josie yang kita lihat sebelumnya. Dia kembali seperti Josie yang dulu yang juga terlihat minder dengan lingkungannya. Untuk sementara mengalihkan perhatian anak-anak murid di sekolah ini, mereka nantinya bakal menjalani aktivitas layaknya anak-anak muda, yang maksudnya bukan berkutat dengan monster-monster saja. MG lah yang mengkoordinir acara hari lapangan sekolah Salvatore. Kita tahu ya, Lizzie yang dulunya egois sekarang sudah menjadi sosok yang baik. Namun dia merasa berkewajiban untuk melindungi saudari kembarnya ini. Ya lihat saja Josie yang sudah tidak lagi terlihat jahat, dia malah terlihat clumsy. Ia terlihat ceroboh dan kuper. Sampai-sampai dia pun diketawain oleh penyihir-penyihir lainnya. Apakah ini memang asal-usulnya villain itu berasal dari orang baik yang tertindas? Kita lalu beralih kepada scene yang lain. Ini adalah Chad, dulu yang merupakan temannya Necromancer. Dia sekarang sudah murni menjadi manusia seutuhnya, tidak lagi menjadi pengikutnya Necromancer. Dia datang ke sini, dia mengambil headsetnya, namun dia melihat ada lubang Malivore dan yang lainnya. Dia pun lalu malah memparodikan, meniru gayanya Necromancer, seolah-olah membangkitkan sesuatu dari portal Malivore. Lalu ternyata benar-benar ada yang muncul. Ternyata itu bukan monster yang mengerikan, dia adalah Nimue, wanita dari danau. Mereka harus bersegera pergi dari tempat tersebut karena ada lagi monster yang bakal menyusul keluar. Saat sekarang ini, Hope dan Landon yang masih dalam keadaan tidak sadarkan diri, Raphael dan Alaric pun lalu berdebat bagaimana caranya mereka untuk membangkitkan Hope dan Landon. Tiba-tiba mereka malah dikejutkan dengan kedatangan Necromancer yang terlihat gila sedang menarik-narik sesuatu, yang ternyata itu adalah jiwanya Landon yang bisa dilihat oleh Raphael namun tidak bisa dilihat oleh Alaric. Berkemungkinan karena jiwa Landon itu adalah hal yang berbau mistis, hanya Raphael lah yang dulunya sudah kembali dari kematian bisa melihat Landon. Namun ternyata Raphael tidak bisa memeluk sahabatnya ini. Sesuai dengan kesepakatan Necromancer dan Alaric,
Necromancer bakal mengembalikan Raphael, Alyssa, dan Chad ke wujud manusia mereka yang asli, juga menghidupkan Landon kembali. Namun ternyata jiwa Landon ini tidak mau kembali ke tubuh aslinya. Apakah sebenarnya yang sedang terjadi? Untuk sementara kita beralih ke hari lapangan sekolah Salvatore, di mana para murid di sini melakukan aktivitas bertanding di berbagai cabang olahraga. Ini adalah Lizzie dan MG. Lizzie mengatakan kalau dia bakal membela saudari kembarnya yang ternyata memang terlihat agak sedikit tertindas di dalam circle mereka ini. Ditambah lagi Alyssa yang dari dulunya juga memang sudah arogan, dia pun lalu semakin merendahkan Josie yang sudah membunuhnya. Demi membela saudari kembarnya, Lizzie yang dulunya sudah menjadi orang yang baik, dia pun tentunya berubah kembali menjadi sosok yang egois dan sombong. Ya tapi itu semata-mata untuk melindungi saudari kembarnya ini. Saat sekarang ini di hari lapangan ketika mereka melakukan pertandingan tarik tambang, Lizzie mengingatkan Josie untuk menggunakan sedikit ilmu sihirnya agar mereka bisa memenangkan pertandingan ini. Namun karena Josie takut dengan ilmu sihirnya, sampai akhirnya mereka pun kalah, dia tidak menggunakan sihir sama sekali. Josie yang kembali kepada dirinya yang dulu, sekarang ini semakin diolok-olok. Necromancer memang sudah berjanji untuk kembali menghidupkan Landon, namun Landon yang jiwanya ini belum mau kembali ke tubuh aslinya. Ternyata karena Necromancer belum sepenuhnya melakukan tugasnya, yaitu menghidupkan Landon kembali, maka Necromancer belum mendapatkan sihir hitamnya secara utuh. Lalu ternyata inilah alasan Landon yang mana jiwanya tidak ingin kembali ke tubuhnya yang asli, karena kalau seandainya hal itu terjadi maka Necromancer bakal mendapatkan ilmu hitamnya secara utuh, karena itulah perjanjian Necromancer dengan Alaric. Jadi gini ya, perjanjian mereka itu terikat dengan kontrak sihir. Ketika Necromancer sudah melakukan seluruh kewajibannya untuk menghidupkan mereka semua ini dan juga mengembalikan jiwa Landon ke tubuh yang asli, maka nantinya Necromancer bakal mendapatkan ilmu sihir hitamnya secara utuh, dan hal itulah yang tidak diinginkan oleh Landon. Mendengar hal tersebut tentunya Raphael tidak sejalan dengan Landon. Raphael ingin sahabatnya ini kembali hidup. Satu-satunya cara agar jiwa Landon itu bisa kembali, tuan rumah dari tubuh tersebut harus bersedia. Maka dari itu Raphael menyumbangkan tubuhnya sebagai sukarela agar jiwa Landon bisa masuk ke tubuhnya. Sedangkan Alaric dari hati ke hati dia pun berbicara kepada tubuhnya Hope, karena pada saat sekarang ini semuanya membutuhkan Hope, juga termasuk Landon. Lalu apakah yang nantinya bakal terjadi ketika Hope tersadar, namun Landon belum juga kunjung tersadar? Di hari lapangan, Josie pun membela dirinya kalau dia tidak bisa melakukan sihir. Dia sudah menyimpan seluruh ilmu sihirnya dalam sebuah koin. Karena mungkin dirinya trauma ketika dia menggunakan ilmu sihir, dia takut sihir hitamnya juga kembali. Dia tidak ingin lagi diusik, lalu Josie pun meninggalkan tempat tersebut. Tiba-tiba lumpur di tubuhnya malah menghilang. Itu bukanlah dirinya yang menggunakan kekuatan sihir. Wanita yang berasal dari danau tadi, yaitu Nimue, datang ke sini. Dia adalah penjaga pedang Excalibur, yang mana itu adalah pedangnya Alaric. Ternyata itu benar-benar pedang Excalibur yang asli. Nimue bukanlah monster, dia datang untuk mengingatkan kalau mereka semuanya nantinya bakal berhadapan dengan monster yang sudah mengejar mereka. Dan satu-satunya yang bisa mengalahkan monster tersebut adalah pahlawan kesatria yang bisa mencabut pedang ini dari batu. Jika tidak ada satupun yang berhasil mengalahkan monster ini, maka nantinya mereka bakal tenggelam dalam kegelapan. Tantangan sudah dimulai dan yang layaklah yang bakal menjadi pemenang. Monster yang datang itu sebenarnya dulunya adalah kesatria hijau, namun akhirnya dia dimasukkan ke dalam kerangkeng seperti ini, memakai baju dan jubah besi terlihat seperti monster. Dia dikutuk seperti itu akibat dari kekuasaannya dulu. Dia juga berjalan lambat karena sudah dikutuk oleh Dewi Danau ini. Monster bermata hijau itu semakin lama bakal berjalan semakin melambat sampai dia bisa mencapai pedang Excalibur ini. Jika seandainya monster itu berhasil mengambil pedang ini, maka kegelapan bakal terjadi selamanya. Oleh karena itu harus ada pahlawan lain yang mencabut pedang ini untuk menjadi penantang dari monster bermata hijau tadi. Siapapun yang tidak bisa melawan monster ini, maka silahkan lari. Ternyata semuanya lari dan tinggallah beberapa orang saja. Chad dengan kekuatan serigalanya, dia pun lalu menyerang monster itu, namun dia malah terpental. Itu memang terasa sangat sakit. Ternyata yang bisa menghancurkan monster ini hanyalah pedang ini saja. Siapapun yang berhasil mencabut pedang itu, maka nantinya bakal dikejar oleh monster ini sampai ke ujung bumi. Tentunya mereka ragu untuk mencabut pedang tersebut. Gak taunya mereka ini malah semakin berdebat siapakah yang layak untuk melawan monster itu. Mereka tidak semata-mata ingin mencabut pedang tersebut karena mereka juga takut. Alyssa mengatakan kalau Josie lah yang sebagai penyihir hitam yang bisa melawan monster tersebut. Lalu Lizzie membela saudari kembarnya dan mengatakan Alyssa dulunya juga pernah membunuh kok.
Dan Lizzie yang sakit hati juga mengatakan kalau Alyssa dulu sudah membunuh kedua orang tuanya dengan ilmu sihirnya. Alyssa yang merasa tidak ada satupun teman-temannya yang di sini membelanya, akhirnya dia pun pergi dan mengatakan kalau dirinya adalah tim monster. Berkemungkinan memang Josie bisa melawan monster itu, namun dia tidak lagi memiliki ilmu sihirnya yang sudah dia simpan. Mereka pun berusaha untuk menarik pedang itu, namun ternyata sia-sia. Landon dan Raphael masih saja berdebat apakah Landon jiwanya ini bakal kembali ke tubuh yang asli. Di tengah perdebatan mereka datanglah Chad yang melaporkan kepada Necromancer kalau ada Dewi Danau yang keluar dari Malivore, juga ada monster lainnya. Mereka semua berada di sebuah lapangan yang ternyata itu disadari oleh Raphael kalau itu adalah hari lapangan, berkemungkinan teman-teman mereka berada dalam bahaya. Caleb mencoba mencabut pedang tersebut namun gagal, berkemungkinan pahlawan mereka itu adalah Hope, namun Hope dalam keadaan tidak sadar. Orang yang bisa melawan monster bermata hijau ini adalah seorang yang di dalam darahnya mengalir darah keturunan para raja. Tak ada satupun yang berhasil dan kegelapan pun terlihat semakin mengerikan. Mereka bakal mengusahakan untuk memperlambat monster ini menuju pedang Excalibur. Landon juga diberitahukan kalau Hope mungkin tidak akan tersadar sampai suatu saat nanti Landon kembali juga ke tubuhnya. Sementara itu, mereka sedang mengusahakan monster yang bermata hijau ini untuk semakin melambat dengan berbagai cara. Monster itu ditahan bersama-sama dengan tali dan juga dengan kekuatan sihir Lizzie, namun monster itu terlihat semakin marah. MJ juga menyerang monster tersebut, namun dia malah terpental balik. Dia pun lalu ditolong oleh Raphael yang datang menyusul ke sini. Enggak taunya Raphael tanpa niat sengaja dia bisa mencabut pedang tersebut. Semua orang terkejut karena sebelumnya sudah mencoba untuk mencabut namun tidak ada yang berhasil, dan ternyata Raphael lah yang sudah mengalir di dalam darahnya, yaitu darah para raja. Raphael dipersilahkan untuk menyerang monster tersebut dan benar adanya akhirnya dialah yang menang. Kegelapan pun berlalu dan kembali terang benderang seperti sedia kala. Monster itu menghilang dan semuanya kembali dalam keadaan damai, termasuk Dewi Danau ini yang berlutut di hadapan Raphael yang mengatakan kalau Raphael adalah keturunan Raja Arthur. Setelah dia menyerahkan pedang tersebut untuk Raphael dan menghilangnya monster bermata hijau tadi, tugas dari Dewi ini pun selesai. Landon yang sudah lunak hatinya dan kembali ke tubuhnya saat sekarang ini dia sudah tersadar, dia pun membantu Hope untuk kembali tersadar dan menciumnya. Ternyata sesuatu yang kita khawatirkan dulu bisa disembuhkan seperti ini ya. Hope pun kembali sadar. Raphael yang setelahnya pulang, dia pun dengan berbangga hati mengatakan kepada Landon kalau dia adalah keturunan Raja Arthur. Sementara itu, Alyssa yang sebelumnya merasa sudah ditolak oleh teman-temannya dan dia merupakan tim monster dan dia sekarang ini beraliansi dengan Chad. Mereka juga nggak tahu harus kembali kemana. Namun, Chad yang dia sudah kembali ke tubuh aslinya, dia pun mungkin bakal menjalani hidupnya seperti dulu. Tiba-tiba, Chad malah muntah-muntah mengeluarkan lumpur, lalu dia pun terlihat mengering lalu mati. Kalau Chad bisa mati seperti itu, lalu apakah hal demikian juga bakal terjadi kepada Alyssa? Necromancer mengatakan kalau hal tersebut bisa dia cegah asalkan Alyssa mau bekerja sama kembali dengan dirinya untuk kembali menjadi pengikut setia Necromancer. Inilah akhir dari episode 1, kita bakal melanjutkan ceritanya ke episode selanjutnya. Episode kali ini berawal dengan diperlihatkannya beberapa orang kesatria yang sedang bertarung. Salah satu dari mereka tumbang yang ternyata itu adalah Raphael. Lawan dari Raphael ini tiba-tiba tangannya putus. Ternyata dia diserang oleh seseorang yang merupakan kesatria berjubah merah yang ternyata itu adalah Hope. Enggak taunya semua itu hanya berada dalam hayalan Landon saja sesuai dengan sejarah yang dibacanya di dalam buku ini. Karena sepertinya hal demikian mungkin saja bisa terjadi. Karena katanya Raphael ini memiliki darah keturunan para raja. Tetapi Raphael tidak menginginkan semua itu, dia hanya menginginkan tempat tinggal, sahabat, teman, dan keluarga. Lalu ketika mereka bercanda-canda seperti ini, Landon pun merasakan ada sesuatu yang menetes di wajahnya. Itu merupakan lumpur yang keluar dari hidungnya Raphael. Raphael lalu tiba-tiba muntah-muntah, apakah mungkin hal ini juga bakal terjadi pada dirinya seperti yang sudah terjadi pada Chad? Padahal Chad baru saja kesini pada hari kemarin, tapi jasadnya ini seolah-olah dia sudah mati selama 3 bulan. Karena memang pada kenyataannya walaupun Chad sudah dihidupkan kembali oleh Necromancer, kenyataannya Chad itu sudah mati 3 bulan yang lalu. Karena Necromancer belum sepenuhnya memiliki sihir hitamnya dan kembali seperti sedia kala sebelum terjadi perjanjian antara Necromancer dengan Alaric. Maka kondisi mereka juga bakal seperti sedia kala, yaitu sebenarnya mereka sudah mati. Semua orang dikerahkan termasuk para penyihir untuk mendeteksi dan memeriksa Raphael. Alaric tentunya datang menemui Necromancer dan marah-marah, mengatakan kalau Necromancer tidak menepati janjinya.
Necromancer juga terkejut kalau anak buahnya dulu yaitu Chad ternyata sudah mati, benar-benar mati. Jadi gini perjanjiannya ketika Necromancer kembali menghidupkan ketiga orang ini yaitu Chad, Raphael, dan Alyssa, mengembalikan mereka seperti sedia kala yaitu manusia yang asli tanpa ada ikatan dan menjadikan mereka anak buahnya Necromancer, yang mana itu berarti sihir Necromancer tidak lagi terhubung dengan mereka bertiga. Kalau sihir Necromancer tidak lagi terhubung kepada mereka bertiga, dan ketika hal itu terjadi maka mereka bertiga bakal kembali seperti sedia kala, yaitu berarti mereka mati. Alaric lalu bersegera memberitahukan kepada murid-muridnya kalau memang berkemungkinan waktu hidup yang dimiliki oleh Raphael tidak bakal lama lagi. Semua teman-temannya ini bakal mengusahakan, namun Chad mengatakan kalau seandainya serigala tidak menginginkan mereka berada di tengah keramaian, apalagi ketika momen dia bakal mati, biasanya serigala itu bakal menyendiri. Benar saja, di dalam pembicaraan mereka ini tiba-tiba datanglah Hope mengatakan kalau Raphael sudah pergi. Disinilah Raphael ternyata berada. Dia datang ke sini bersama Landon menuju ke sebuah rumah di mana tempat ayahnya Raphael tinggal. Sepertinya Raphael ingin menghabiskan sisa waktunya bersama keluarga yang dia cintai, namun ternyata ayahnya tidak berada di sana. Itu membuat dirinya bersedih dalam merasa ketakutan dan hanya ada Landon bersamanya. Wanita ini adalah sheriff di Mystic Falls. Dia bernama Mac. Dia juga merupakan seorang wanita yang sepertinya memiliki perasaan terhadap Alaric. Nah, Alaric datang ke sini untuk meminta bantuannya untuk mencari keberadaan seseorang yang hilang. Alyssa yang sebenarnya ketakutan kalau seandainya dia juga bakal mati seperti Chad, dia yang mendatangi Necromancer menanyakan apa sebenarnya kesepakatan kerjasama di antara mereka berdua ini. Dan dia juga menginginkan rasa sakit harus dialami oleh seluruh murid-murid di sekolah Salvatore. Murid-murid di sekolah Salvatore pada saat sekarang ini termasuk teman-teman dekatnya Raphael sedang mengusahakan mencari tahu apa yang sedang terjadi pada Raphael dan bagaimana caranya untuk menyelamatkannya. Lihat saja Lizzie dalam keadaan yang sudah terlihat kotor seperti ini. Awalnya mereka memiliki ide untuk menghubungkan Raphael dengan Landon seperti yang sudah dilakukan Hope kepada Lizzie. Sebelumnya Lizzie memang sudah sempat mati ketika terjadinya merge. Namun karena Lizzie dihubungkan dengan Landon, akhirnya Lizzie bisa bangkit kembali. Ya, dengan kekuatan Landon yaitu kekuatan Phoenix. Jadi mereka berniat untuk melakukan hal itu kembali kepada Raphael dan Landon untuk menyelamatkan Raphael jika seandainya dia memang mati. Tapi takutnya apakah hal itu nantinya bakal bisa terjadi kembali. Kasihan Landon karena dia selalu dimanfaatkan kekuatannya. Maka dari itu Hope pun lalu terpikirkan ide yang lain. Setelah terpikirkan ide tersebut, Raphael dan Landon pun lalu dijemput oleh teman-temannya ini untuk kembali ke sekolah. Sementara itu kekuatannya Landon juga bakal dipindahkan kepada seseorang agar Landon nantinya tidak lagi mengalami kematian. Maksudnya kekuatan Landon dipinjam sementara dipindahkan ke tubuhnya Lizzie, dan Landon pun bakal menjadi manusia biasa untuk sementara waktu. Kekuatan yang nantinya sudah sampai di tubuhnya Lizzie lah yang bakal digunakan oleh Raphael agar dirinya bisa bangkit kembali selayaknya Phoenix yang sudah mati, dia bisa hidup lagi. Kita kembali beralih kepada Alyssa yang sudah mendengarkan seluruh pidatonya Necromancer tentang siasat Necromancer dari awal sampai akhir. Namun sepertinya Alyssa tidak merasa terkesan. Dia pun lalu menyimpulkan semuanya. Yang pertama yaitu mereka mengumpulkan semua sihir kegelapan. Yang kedua, gunakan poin pertama untuk merangkai kembali mantra asli dari Triad. Namun mantra itu bakal mereka tulis ulang lagi agar Malivore hanya tunduk kepada Necromancer. Malivore bakal menjadi hambanya Necromancer. Ditambah lagi mereka berdua bakal membuat seluruh monster-monster di dalam Malivore kembali hidup. Ternyata Alyssa yang bisa memikirkan ide gila ini malah membuat dirinya lebih menyeramkan dari Necromancer. Kita lalu beralih scene kepada seorang wanita yang berada di dalam bar. Dia ditantang oleh beberapa orang dan dia pun malah memenangkan panco ini. Belum ada yang bisa mengalahkannya. Lalu datanglah Alaric sebagai penantang selanjutnya. Alaric mengakui dia tidak akan menang karena yang dia lawan ini adalah seorang wanita yang merupakan manusia serigala. Wanita ini terkejut mendengar apa yang diucapkan oleh Alaric. Apakah seseorang sudah mengirim Alaric untuk menangkapnya? Ketika dia hendak kabur, dia pun lalu malah dihadang oleh seorang wanita yang ternyata itu adalah Mac. Raphael ikut bangga melihat Lizzie yang bisa melakukan ilmu sihir seperti ini, yaitu pemindahan jiwa. Lizzie pun dengan bangga mengatakan kepada Raphael kalau ayahnya Lizzie yaitu Alaric seharusnya tahu dengan kekuatan Lizzie yang seperti ini. Lizzie beruntung memiliki ayah seperti Alaric. Mendengar hal itu, Lizzie pun sepertinya bersedih karena Raphael ini tidak memiliki kedekatan yang begitu banyak dengan kedua orang tuanya.
Raphael berterima kasih kepada Landon yang ikhlas untuk meminjamkan kekuatannya. Lizzie lalu memegang Landon untuk memindahkan kekuatan Landon kepada dirinya. Namun setelah dia mengucapkan mantra, tidak ada hal yang terjadi. Tidak ada sihir yang mengalir ke tubuhnya Lizzie, seolah-olah itu menandakan kalau Landon bukanlah Phoenix lagi, melainkan Landon hanyalah manusia biasa yang tidak memiliki kekuatan. Itu bisa saja menjadi kemungkinan yang terjadi, karena sebelumnya Landon sudah dibunuh dengan panah emas yang membuat dirinya tidak lagi memiliki kekuatan Phoenix. Yang mana itu juga berarti Landon tidak lagi boleh mati, karena dia tidak lagi bakal bisa bangkit. Mendengar hal itu, Raphael pun mengatakan sebaiknya mereka tidak lagi melakukan hal ini. Dia pun ingin fokus untuk menjalani hidupnya di saat-saat terakhir sebelum dia mati, dan pergi dengan caranya sendiri. Ternyata inilah yang sebelumnya ditemui oleh Alaric, yang ternyata wanita ini adalah ibu kandungnya Raphael. Wanita ini terkejut mendengar kalau putranya sudah tumbuh besar, yang mana dia juga ternyata merupakan manusia serigala. Cerita panjang tentang Raphael tidak lagi memiliki waktu hidup yang lama, dan Alaric menginginkan ibu kandung Raphael ini untuk datang menemui putranya. Wanita ini menolak karena dia merasa dia bukanlah ibu yang baik. Dia merasa kalau putranya itu lebih baik hidup tanpa dirinya. Mac lalu melepaskan borgol dari wanita ini dan membiarkan wanita ini untuk pergi, karena memang dirinya tidak ingin ditahan seperti ini. Alaric pun lalu terkejut melihat keputusan Mac. Mac mengatakan kalau wanita tadi pasti kembali, karena wanita itu sama dengan dirinya merupakan seorang ibu. Kita kembali kepada scene di sekolah Salvatore. Pada saat sekarang ini, Hope sedang melihat supernova, di mana di bawah fenomena ini mereka semua berkumpul untuk menemani Raphael di saat-saat terakhir hidupnya. Raphael meyakini semua orang berhak mendapatkan surga versi mereka sendiri. Mereka lalu melihat supernova yang terjadi satu kali seumur hidup. Tiba-tiba Hope malah kepikiran dengan ide gila lainnya. Dia pun meninggalkan tempat tersebut. Dan disinilah pada malam itu mereka mengadakan pesta yang sebenarnya itu membuat mereka bersedih, mengingat itu adalah pesta terakhir mereka bersama Raphael. Raphael pun mengajak mereka untuk bersenang-senang selayaknya ketika Raphael mendapatkan pesta pertama penyambutan dirinya bergabung bersama mereka di sekolah ini. Tapi walau bagaimanapun mereka ingin membuat pesta ini meriah, mereka tentunya tetap bersedih mengingat Raphael mungkin tidak bakal lama lagi bersama mereka. Raphael lalu menemui Landon yang pada saat sekarang ini sedang menyendiri. Landon mengatakan kalau dirinya tidak bisa berpura-pura, ya mungkin karena dirinya adalah salah seorang yang bakal sangat merasa kehilangan ketika Raphael mati. Lizzie juga merasa ketakutan karena dirinya dan tim penyihir lainnya belum menemukan obat untuk menyelamatkan Raphael. Dan Alaric juga sudah menyerah. Dia mungkin tidak bisa membawa ibunya Raphael pulang. Lalu ketika dia pergi, dia pun lalu malah menemukan wanita tadi yang sudah pergi. Dia pun malah kembali, seperti yang sudah diprediksi oleh Mac kalau wanita itu juga merupakan seorang ibu. Setelah pesta tadi, Raphael pun menghabiskan waktu bersama sahabatnya yang sudah dianggap sebagai saudaranya ini. Raphael juga bersedih mengetahui kalau Landon mungkin bukanlah Phoenix lagi, dan dia ingin Landon ini dijaga oleh Hope. Di tengah pembicaraan mereka, lalu datanglah Jad yang ternyata dia membawa seseorang yang ternyata itu adalah ayahnya Raphael. Raphael sangat bahagia memiliki ayahnya berada di dekatnya di saat-saat terakhir hidupnya. Ternyata inilah ide gila yang dimiliki oleh Hope sebelumnya ketika dia melihat supernova, dan pada saat sekarang ini dia membawa Ascendant, dan Hope membawa Lizzie untuk melancarkan idenya. Diperkirakan memang hidup Raphael hanya berlangsung sampai pagi tiba, namun pada saat sekarang ini dia menjalani hidup waktunya di saat-saat terakhir bersama orang yang sangat dia sayangi, yaitu ayahnya dan sahabatnya Landon. Mereka berpegangan tangan, lalu Raphael pun berangsur-angsur menghilang. Dan hilangnya Raphael itu benar-benar membuat Landon amat sangat bersedih. Dia pun menceritakan hal itu kepada Hope, namun Hope terlihat baik-baik saja. Disinilah Raphael datang, dia terlihat seorang diri, lalu datanglah ayahnya yang ternyata juga membawa seseorang, itu adalah ibu kandungnya. Wanita ini memang terlihat canggung dan merasa bersalah, ya kenapa tidak, karena selama ini dia sudah menelantarkan putra kandungnya. Namun Raphael tetap menganggap wanita ini sebagai ibunya. Dia pun lalu malah menunjukkan rasa rindunya, dan itu membuat wanita ini semakin merasa bersalah. Apakah semua hal ini nyata? Dan teman Raphael nantinya bakal menjelaskan. Ternyata inilah yang sudah dilakukan oleh Hope dan Lizzie. Mereka membuat prison world yang baru, yaitu dunia penjara yang baru, di mana nanti siapapun yang berada di sana tidak akan pernah mati. Yang mana itu juga berarti Raphael yang seharusnya mati di dunia nyata, ketika dia ditransferkan ke dunia penjara ini, dia tetap bakal hidup. Dia bakal hidup di sini bersama ayah dan ibu yang dia cintai. Jadi Hope dan Lizzie menggunakan Ascendant yang baru dan juga fenomena alam, yaitu supernova yang terjadi semalam. Scene yang kalian lihat pada saat sekarang ini sebenarnya mereka semua termasuk teman-temannya Raphael berada di dunia penjara.
Mereka bakal melakukan perpisahan dengan Raphael dan nantinya mereka bakal kembali ke dunia nyata. Raphael lalu berpamitan dengan teman-temannya, juga dengan Alaric, juga dengan Hope dan Landon. Walaupun mereka nantinya bakal berpisah, Raphael berada di dunia penjara, namun Landon dan teman-temannya yang lain mungkin bisa datang berkunjung kembali ke sini. Dunia penjara memang merupakan penjara bagi seseorang ketika dia sendiri dan merasa kesepian atau tersiksa. Namun hal itu bakal berbeda ketika seseorang berada di dunia penjara ini bersama orang yang dia cintai, yaitu Raphael yang bersama kedua orang tuanya. Ditambah lagi kalau ayahnya ini selama ini juga sudah biasa menyendiri, maka hal ini bakal menjadi hal yang membahagiakan bagi dirinya. Begitupun dengan ibu Raphael, selama ini dia sudah hidup seorang diri. Ketika dia menyetujui untuk datang ke dunia penjara ini, dia bakal menebus seluruh dosa-dosanya selama ini dan hidup bersama pria yang dia cintai, juga putranya. Setelah semuanya kembali ke dunia nyata, yang terakhir datang kembali ke dunia nyata adalah Landon. Dia pun datang menemui Hope. Hope mengatakan fenomena alam supernova masih berlangsung. Apakah mungkin kalau dia bisa mengembalikan atau mengirim Landon ke dunia penjara juga agar Landon tidak mati? Mendengar hal itu, sepertinya Landon juga tersinggung karena dia sadar kalau dirinya mungkin tidak lagi memiliki kekuatan Phoenix. Apakah mungkin dia hanya menjadi beban bagi Hope? Landon merasa kalau dirinya sekarang ini sudah menjadi sosok yang lemah, padahal Hope mencintai Landon apa adanya meskipun Landon hanyalah manusia biasa. Lagi dan lagi mereka mendapatkan hal ini seperti sebelumnya Landon belum memiliki kekuatan. Kita beralih scene kepada Alyssa dan Necromancer yang sedang menjalankan siasat mereka. Mereka lalu memastikan tentang rencana mereka apakah bakal berjalan mulus atau berhasil ke depannya. Maka dari itu mereka lalu menghidupkan kembali Sphinx, karena Sphinx merupakan seorang peramal yang bisa melihat masa depan. Ternyata yang bakal terjadi di masa depan bisa terjadi sesuai rencana Necromancer. Juga apa yang akan terjadi pada siswa di sekolah Salvatore, apakah mereka bakal menderita? Ternyata memang mereka nantinya bakal sangat menderita. Dan juga bakal ada yang mati. Setelah mengungkapkan ramalannya, lalu Sphinx kembali menghilang menjadi butiran pasir. Lalu apakah memang seluruh rencana kejahatan yang bakal dilakukan oleh Alyssa dan Necromancer bakal benar-benar terjadi di masa depan? Apakah Necromancer bakal benar-benar menjadi pimpinan seluruh monster dan membuat Malivore tunduk di kakinya? Lalu apakah yang bakal terjadi kepada seluruh siswa di sekolah Salvatore? Kita bakal mendapatkan jawabannya di episode selanjutnya. Untuk saat ini, inilah akhir dari video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video dan channel ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya. Jangan lupa aktifkan loncengnya, karena Cici nggak ingin kalian ketinggalan video updatean terbaru Cici Tales. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. Bye-bye!